Di awal film terlihat pemandangan ayah dan anak yang sedang bermain catur dengan damai. Tapi tiba-tiba, suasana damai itu hancur dan berubah menjadi badai. Untungnya, itu hanyalah mimpi dari gadis yang bernama Mina. Walaupun orang tuanya sudah bercerai, tapi dia hidup bahagia dan tidak kekurangan kasih sayang karena ayahnya. Tapi, dia mulai sedih karena perhatian ayahnya mulai terbagi dengan kekasih barunya. Pada malam harinya saat tertidur, Mina kembali bermimpi. Kali ini, saat dia berpetualang menggunakan papan catur, suasana mulai berubah. Dan, secara tidak sengaja melihat sebuah lubang yang memperlihatkan sisi lain dari mimpinya. Di sana terlihat beberapa pekerja sedang mengalami masalah. Pekerja itu berkata harus membangunkannya dan menarik sebuah tuas yang menyebabkan Mina terbangun dari mimpinya. Pagi ini calon ibu baru dan saudara tiri Mina akhirnya pindah ke rumah mereka. Calon ibunya bisa dikatakan baik, tapi saudara tirinya yang bernama Jenny bisa dikatakan sangat menyebalkan. Setibanya di rumah, dia mulai melakukan sesuatu sesukanya. Jenny juga manipulatif, seperti saat ini. Dia meminta untuk mengurung hamster Mina karena tidak suka. Tentu, Mina menolak untuk memenuhi permintaannya. Tapi sang ayah malah membela Jenny dan meminta Mina untuk mengalah. Dan pada saat makan malam, Jenny yang cemburu melihat kedekatan Mina dan ayahnya saat memasak, meminta untuk memakan sushi. Dan ya, sang ayah kembali memaksa Mina untuk mengalah dan itu sangat menyebalkan. Untuk menenangkan dirinya, Mina tidur lebih cepat dan kembali masuk ke dunia mimpi. Di dunia mimpinya, dia kembali terbang, menghampiri lubang di dinding tadi dan secara tidak sengaja memasukinya. Gav terkejut melihat kehadiran Mina yang berada di luar ruang mimpi dan memintanya untuk kembali memasuki area mimpi yang sudah disettingnya. Selama proses itu, inspektur atasan Gav datang dan memarahinya karena tidak mengikuti skrip mimpi yang dibuat untuk Mina, sehingga menimbulkan kerusakan di mimpi Mina. Sementara itu, Mina yang bersembunyi secara tidak sengaja terjatuh dan memasuki ruang mimpi ayahnya. Di sana terlihat para pekerja sedang sibuk mempersiapkan set mimpi untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Dan Mina secara tidak sengaja mengacaukan skrip dengan memberikan hadiah sarden kepada ayahnya. Untungnya, Gav datang tepat waktu dan kembali membawa Mina kembali ke set mimpinya untuk dibangunkan. Keesokan harinya, Mina kembali menjalani hari yang berat karena Jenny. Sekarang, dia ingin membuang marmut Mina karena merasa terganggu. Dan pertengkaran mereka terhenti ketika Mina melihat ayahnya memakan sarden karena pengaruh mimpi semalam. Melihat ini, Mina mendapatkan sebuah ide. Saat memasuki dunia mimpi, Mina mencari keberadaan Gav dan meminta bantuan untuk mendatangi mimpi Jenny. Gav tentu menolak karena itu melanggar peraturan dan bisa merusak keseimbangan di dunia mimpi. Mina sedih karena hanya ini satu-satunya cara agar membuat Jenny menyukai marmutnya, sehingga bisa membatalkan niat Jenny untuk membuangnya. Gav yang tidak tega melihat Mina sedih pun akhirnya luluh dan membantunya. Setibanya di set mimpi Jenny, Gav membuat robot yang mirip dengan marmut Mina dan membuat mereka menari bersama. Rencana mereka berhasil karena Jenny menganggap marmut Mina itu keren. Tak terasa, waktu mimpi sudah berakhir dan Gav segera membawa Mina kembali ke set mimpi secepat mungkin. Akhirnya, pada saat Mina terbangun, dia melihat Jenny mulai menyukai marmutnya dan membatalkan niat untuk membuangnya. Tapi, masalah baru muncul ketika Mina melihat postingan Jenny dan komentar teman-temannya yang menjelek-jelekan sweaternya di media sosial. Karena kejadian ini, Mina pun membuat rencana untuk memperbaiki sifat Jenny melalui mimpinya. Seperti kali ini.
Dia kembali mendatangi Gav dan meminta bantuannya untuk memperbaiki sifat Jenny kembali. Pada awalnya Gav menolak, tapi karena kasihan dia pun terpaksa menyetujuinya. Kali ini dia membuka sebuah butik yang memperlihatkan tren baju saat ini, dan baju itu adalah sweaternya Mina. Pada awalnya Jenny sadar kalau itu tidak trendy, tapi Gav melakukan mimpi deja vu sehingga Jenny merasa terbiasa. Pada awalnya itu tidak mempan, tapi Mina melakukannya berulang-ulang kali. Sehingga Jenny merasa kalau pakaian itu adalah pakaian yang sangat trendy. Selama proses karena keegoisan Mina, Gav hampir ketahuan oleh inspektur. Tapi untungnya, Milo sang pembuat mimpi yang telah dipecat datang dan membantunya. Sebelum pergi, dia memperingati Gav untuk tidak mengulangi tragedi yang sama seperti dirinya dulu, yang melanggar peraturan demi pemimpi yang dikerjakannya. Sedikit informasi, Milo dulunya juga seorang pembuat mimpi sama seperti Gav. Tapi kemudian dihukum karena merubah skrip mimpi yang sudah disiapkan sehingga menyebabkan kehancuran di set mimpi yang diaturnya. Kembali ke Mina, rencananya berhasil. Jenny memakai sweater yang sama seperti dirinya dan menganggap kalau itu trendy. Tapi kemudian dia tiba-tiba tersadar dan merasa aneh. Jenny mulai menggila dan merasa tidak sehat karena menyukai hal-hal yang dibencinya dulu. Sang ibu yang tidak tega pun terpaksa pindah demi kenyamanan anaknya. Mina senang ketika mengetahui itu semua. Sebagai ucapan perpisahan, dia pun membantu Jenny berberes. Tapi Jenny secara tidak sengaja menjatuhkan buku Mina dan melihat catatan rencana Mina untuk memperbaiki Jenny. Jenny yang melihat itu semua marah karena catatan itu persis seperti apa yang dimimpinya. Jadi, dia pun membatalkan rencananya untuk pindah dan berencana untuk membalaskan Mina. Jenny membalas dendam dengan mengambil perhatian ayah Mina dan meniru semua kegiatan Mina dengan ayahnya. Mina merasa kesal dan iri pun akhirnya marah dan mengamuk di depan ayahnya. Setelah itu kembali membuat rencana untuk memberikan Jenny pelajaran di dalam mimpinya. Di dunia mimpi, Mina mengatur mimpi buruk untuk Jenny dengan menggunakan laba-laba raksasa. Gav yang melihat itu semua berusaha menghentikan Mina karena akan bahaya apabila mengendalikan banyak efek sekaligus. Tapi Mina yang egois dan mementingkan diri sendiri mengabaikan itu semua. Gav yang menyerah pun segera pergi untuk melaporkan masalah ini kepada inspektur sebelum terlambat. Sementara itu, Mina akhirnya memulai pertunjukannya untuk menakuti Jenny ketika dia memasuki dunia mimpi. Pada awalnya semua berjalan lancar, sampai tiba-tiba apa yang ditakutkan Gav pun terjadi. Terjadi konsleting dan Mina kehilangan kendali atas laba-laba raksasa itu, sehingga menimbulkan kekacauan. Ruang mimpi Jenny hancur dan terbakar, dan Jenny secara tidak sengaja terjatuh ke tempat pembuangan sampah mimpi. Sementara itu, Gav dan inspektur yang sampai di lokasi terkejut melihat semua ini. Inspektur menyalahkan Gav atas semua ini dan menurunkan pangkatnya. Sementara Mina kembali ke ruang mimpinya. Saat dia terbangun, Mina merasa bersalah dan segera membangunkan Jenny. Tapi sayangnya, Jenny tertidur tidak sadarkan diri. Mina merasa bersalah, dan saat melihat ayahnya yang bersedih karena keluarga lengkap yang diinginkannya tidak akan menjadi kenyataan, Mina pun bertekad untuk memperbaiki keadaan. Saat ke dunia mimpi, inspektur berusaha menipunya dengan memberikan mimpi tentang sosok ibu yang dirindukan Mina. Tapi Mina sadar itu semua adalah tipuan dan menghancurkan ruang mimpi untuk pergi ke belakang layar. Mina berhasil menipu inspektur dan segera pergi menemui Gav. Mina melihat Gav sedang membersihkan ruang mimpi Jenny karena orangnya sudah dianggap menghilang. Tapi dia mengatakan akan menemukan Jenny. Gav berkata mustahil
untuk menemukan Jenny di tempat pembuangan sampah mimpi. Tapi Mina berkata dia bisa menemukan Jenny dengan bantuan ponsel. Dan saat inspektur datang untuk menangkap Mina, Gav pun membantunya. Sementara itu, Mina akhirnya sampai di lokasi tempat pembuangan sampah mimpi dan memulai pencariannya dengan menggunakan telepon. Dan berhasil menemukan Jenny tak jauh dari lokasi teleponnya terjatuh. Pada awalnya Jenny takut bertemu dengan Mina dan memintanya untuk mengakhiri mimpi buruknya. Mina pun meminta maaf dan berkata akan membawanya keluar dari sini. Selama proses itu, laba-laba ciptaan Mina pun datang. Mereka berlari ketakutan dan memasuki ruang kenangan yang ingin dilupakan Jenny yang berisi pertengkaran ayah dan ibunya. Mina pun mengatakan itu hanyalah kenangan buruk yang harus dihilangkan dan berkata kalau dia ingin mereka menjadi keluarga baru, keluarga yang utuh dan lengkap. Jenny yang mendengar itu tersentuh dan berhasil mengalahkan kenangan buruknya. Setelah situasi aman, mereka kembali mencari jalan keluar. Tapi sayangnya jalan itu sudah hancur. Untungnya, Mina melihat mesin pengendalian mimpi dan mengatur jalan baru untuk mereka. Tapi tiba-tiba, laba-laba itu kembali datang dan menahan mereka. Untungnya, Gav dan inspektur datang tepat waktu. Dengan bantuan Gav, Mina berhasil menghancurkan mesin robot laba-laba itu. Dan mereka pun berhasil kembali dengan selamat. Kembali ke dunia nyata, Jenny akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Dan hubungan dia dengan Mina pun membaik. Kini, mereka bisa dikatakan menjadi keluarga yang lengkap, seperti yang diharapkan ayah Mina selama ini. Sementara itu, Gav kembali ke pekerjaannya untuk membangun mimpi Mina di belakang layar bersama dengan Milo. Sampai di sini ringkasan film kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.